Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meraldo Ramadan Harahap dari DK 4504 dengan kode NIM 160.121.3068. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Akulturasi dalam Budaya Masjid Agung dan Asimilasi dalam Budaya Pernikahan di Sumedang. Berikut biodata saya. Tak bertele-tele, saya akan mempresentasikan makalah saya. Pertama, akulturasi. Apa itu akulturasi? Menurut M. Arnold Ross, berpendapat bahwa akulturasi merupakan sebuah proses adopsi budaya yang dilakukan oleh seorang atau suatu kelompok terhadap budaya dari kelompok lainnya. Sedangkan menurut Suyono, akulturasi merupakan dua atau lebih kebudayaan yang saling bertemu dan menerima satu sama lain. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa akulturasi budaya adalah sebuah perpaduan dari budaya lama dan budaya baru yang diadopsi oleh suatu kelompok ataupun individu tanpa menghilangkan budaya asli itu sendiri. Apa saja sih bentuk-bentuk akulturasi? Pertama ada substitusi, sinkretisme, addition, decoloration, originasi, dan rejection. Apa itu substitusi? Yaitu proses penggantian budaya lama menjadi budaya baru. Sinkretisme terbentuknya suatu sistem dikarenakan adanya perpaduan unsur budaya lama dan budaya baru. Addition adalah proses mengombinasi dua unsur atau lebih. Decoloration, proses pergantian unsur budaya lama tergantikan oleh unsur baru. Originasi, yaitu proses masuknya budaya baru memberikan perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dan rejection, penolakan terhadap budaya baru. Lalu ada faktor yang mendukung terjadinya akulturasi. Yang pertama ada kontak. Kontak yang dimaksud di sini adalah pertemuan antar sedikitnya dua kelompok budaya atau individu yang melakukan kontak secara berkesinambungan dan secara langsung. Lalu ada pengaruh timbul balik. Terdapat timbul balik di antara dua kelompok tersebut, di mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Dan terakhir ada perubahan. Salah satu aspek penting dalam kontak adalah perubahan. Karena dengan mempelajari akulturasi, kita dapat melihat bagaimana budaya dari individu kelompok dapat berubah karena adanya pengaruh dari kedua belah pihak. Ada pula tahapan akulturasi. Akulturasi tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu yang cukup lama agar sebuah kebudayaan asing bisa terserap kebudayaan lokal dan kemudian berubah menjadi menciptakan kebudayaan baru. Agar proses akulturasi dapat terjadi, ada proses seleksi di mana unsur-unsur budaya yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan lama akan ditolak dan unsur-unsur kebudayaan yang sesuai akan diterima. Sehingga akhirnya kebudayaan baru yang dilahirkan merupakan bentuk penyempurnaan dari kebudayaan lama dan kebudayaan baru. Hasil dari proses akulturasi akan ditentukan oleh kekuatan setiap budaya. Semakin kuat suatu budaya, maka akan semakin cepat budaya tersebut mempengaruhi budaya lain. Apa saja sih masalah yang timbul dari akulturasi ini? Yaitu pergeseran kebudayaan, di mana sebuah kebudayaan yang dulunya murni dan asli dari suatu daerah menjadi hilang ciri khasnya atau identitasnya, sehingga merugikan generasi selanjutnya yang pasti menjadi tidak tahu dan tidak mengenal kemurnian dari budaya asli mereka. Contoh akulturasi yang saya ambil yaitu mengenai interaksi sosial masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat sesama petani, di mana mereka dapat meniru tata cara ataupun nilai-nilai dan inovasi baru dalam hal pengelolaan lahan pertanian dan ilmu yang diberikan oleh masyarakat pendatang sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian bagian selanjutnya ada asimilasi. Apa sih asimilasi? Definisi asimilasi menurut Von Jaraningrat merupakan proses sosial yang timbul jika ada golongan manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan berbeda, saling berinteraksi satu sama lain dengan waktu yang lama, sehingga ciri khas kebudayaan masing-masing berubah menjadi kebudayaan campuran. Apa saja syarat terbentuknya asimilasi? Pertama, adanya kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Kedua, adanya interaksi sosial secara langsung dalam waktu lama. Ketiga, masyarakat yang saling menyesuaikan diri dan berubah. Faktor pendukung dari asimilasi yaitu terdapat perbedaan di antara masing-masing pendukung kebudayaan, sehingga kedua belah pihak yang terlibat interaksi tersebut memiliki peran untuk saling melengkapi kebudayaan masing-masing dan terciptalah kebudayaan baru. Lalu ada sikap toleransi, saling menghargai, terutama kepada budaya dan orang asing, membuka peluang besar bagi suatu kelompok untuk terpengaruh budaya baru.
Kemudian pihak yang berkuasa dari suatu kelompok juga memiliki peran dalam proses asimilasi, di mana keterbukaan akses yang luas dalam berbagai bidang untuk anggota kelompok minoritas atau pendatang, memudahkan mereka untuk berinteraksi dan memberikan pengaruh terhadap kelompok lokal. Adanya pernikahan campuran dengan masyarakat yang berlatar belakang budaya berbeda, masyarakat pendatang dan asing. Terakhir, terdapat beberapa kesamaan unsur kebudayaan dalam kelompok masyarakat pendatang dan lokal, sehingga kedua kelompok tersebut merasa lebih dekat satu sama lain dan mempercepat proses asimilasi. Lalu ada juga faktor penghambatnya, yaitu berbanding balik dengan poin-poin sebelumnya. Asimilasi akan sulit terjadi jika tidak ada sikap toleransi dan simpati dari masyarakat lokal terhadap pendatang asing, dan rendahnya keinginan untuk memahami kebudayaan kelompok tersebut. Kemudian masyarakat yang merasa lebih unggul atau mendominasi dari individu dan kelompok lainnya, serta merasa lebih superior dan terlalu membanggakan kebudayaan mereka. Lalu ada terisolasinya suatu kelompok budaya membuat mereka memiliki pemahaman atau pandangan berbeda terhadap kelompok budaya asing sehingga cenderung menjauhinya. Terakhir, rasa takut akan hilangnya kemurnian dari kebudayaan asli suatu kelompok akan kebudayaan baru yang dibawa oleh pendatang membuat masyarakat tertutup dan enggan menerima kebudayaan baru. Hal ini biasa terjadi di daerah pedalaman yang masyarakat masih kental mempertahankan adat dan kebudayaannya. Contoh asimilasi yang saya ambil yaitu proses amalgamasi, yakni istilah yang dibuat untuk pernikahan campuran antar etnis seperti contohnya suku Batak dan suku Sunda. Lalu ada kebudayaan yang saya ambil, yaitu akulturasi budaya Masjid Agung di Sumedang. Alasan saya memilih Masjid Agung Sumedang sebagai contoh akulturasi karena saya ingin lebih memahami dan mengenal kebudayaan dari daerah sekitar tempat tinggal, sehingga bisa memperkenalkannya juga kepada orang lain dan menambah wawasan baru mengenai akulturasi di daerah Sumedang. Sejarah Masjid Agung di Sumedang dibangun pada tahun 1850 Masehi di atas tanah wakaf milik Raden Dewi Aisyah, dan pembangunan tersebut digagas oleh Pangeran Sugih atau dikenal sebagai Pangeran Surya Kusumah Adinata yang merupakan seorang bupati Sumedang. Pada tahun 1836 sampai 1882, masjid ini terletak di Jalan Kaum Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, di samping alun-alun kota Sumedang, dan berada di seberang kantor polisi militer Sumedang. Proses akulturasi pada budaya Masjid Agung Sumedang ini dari cerita yang berkembang di masyarakat. Pembangunan masjid ini dibantu oleh sejumlah imigran dari dasaran Tiongkok yang hidup nomaden ke Sumedang dan membantu pembangunan masjid sebagai bentuk pengabdian mereka, sehingga bentuk dari kubah Masjid Agung Sumedang mirip dengan pagoda. Pagoda dalam kamus KBBI merupakan menara bertingkat yang atapnya memiliki tingkat dan dibangun sebagai kuil atau tugu peringatan oleh orang-orang Tiongkok. Karena nilai sejarah dan usia yang sangat tua, Masjid Agung Sumedang dilindungi oleh Undang-Undang Perbukalaan Badan Arkeolog Republik Indonesia. Masjid ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang dari penyebaran agama Islam di Nusantara pada umumnya dan Sumedang khususnya. Dan apakah masjid ini masih beroperasi dan digunakan? Jawabannya ya. Masjid ini masih menjadi tempat beribadah masyarakat setempat maupun tempat persinggahan para wisatawan dan musafir lintas Jawa Barat, Jawa Tengah saat menjelang Idul Fitri. Lalu salah satu kebudayaan yang saya ambil lagi yaitu asimilasi budaya dari pernikahan suku Batak dan suku Sunda atau istilahnya amalgamasi. Alasan kenapa saya memilih contoh asimilasi budaya dari pernikahan adalah karena saya sendiri merupakan seorang keturunan suku Batak dan pasangan saya merupakan seorang dari suku Sunda. Jadi pembahasan ini berhubungan dengan situasi pribadi saya sehingga saya berharap bisa mendapatkan wawasan baru mengenai asimilasi budaya dari pernikahan antar etnis dan juga untuk orang lain. Sejarah. Sejarah amalgamasi pertama kali muncul di Amerika Serikat. Konflik terkait perbedaan kulit putih dan kulit hitam, dan pernikahan antar ras dilarang keras di banyak negara bagian Amerika Serikat. Hal tersebut bahkan diperkuat oleh undang-undang anti perkawinan antar suku atau bangsa. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, pernikahan antar suku dan ras ini sudah dilegalkan dan umum terjadi. Apakah budaya amalgamasi masih sering dilakukan? Ya, amalgamasi sudah menjadi hal umum dan biasa. Bahkan pernikahan lintas suku dibilang sebagai pernikahan yang unik di Indonesia khususnya. Meskipun masyarakat masih kental akan adanya budaya dan masing-masing, namun masyarakat Indonesia sudah banyak memaklumi dan membiarkan amalgamasi oleh keturunannya. Kesimpulan dari makalah saya yaitu ternyata banyak sekali akulturasi dan asimilasi budaya yang ada di Indonesia.
dan ternyata merupakan hasil dari perpaduan budaya yang berbeda mulai dari bangunan hingga hubungan pernikahan. Masjid Agung Sumedang merupakan bentuk dari akulturasi budaya Tiongkok dan agama Islam yang kemudian melahirkan sebuah bangunan bernilai seni dan sejarah tinggi yang hingga kini masih beroperasi dan digunakan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk toleransi dan rasa saling percaya dan menghargai. Sedangkan amalgamasi merupakan bentuk dari asimilasi budaya yang hingga kini sering dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sebagai peleburan budaya yang melalui pernikahan antar suku dan etnis. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari referensi-referensi dari internet. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf dari ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.